Yesus. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Yesus. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jawab Pak Hanzo. Ini semua Coba, pertanyaan. jelaskan itu. Ayat 3 dikatakan Juga tidak Sebentar. Aku jelaskan dulu. Kata yang Maha Kudus itu kadoshim, itu bentuknya jamak, artinya tidak kukenal para Maha Kudus. Itu bentuknya plural atau jamak. Lalu di situ dikatakan siapakah namanya dan siapakah nama anaknya. Sekarang kamu baca Ibrani. Coba kita buka Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, ayat Ibrani pasal yang pertama, kita mulai ayat yang ke-6. 6 apa 5, Bu? 5 boleh, 5 dulu juga boleh. Oke, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Oke, sekarang ayat 8, baca. Tetapi bukan tentang ya, tetapi kepada anak, kepada sang anak, dia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi sang anak itu adalah Allah, betul? Ya. Lalu ayat 9 kita baca. Ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jadi dikatakan itu sang anak adalah Allah, dan sang anak yang Allah ini dikatakan dia mempunyai Allah. Allahmu telah mengurapi engkau, itu sebabnya disebut Kristus, yaitu yang diurapi, dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Lalu lihat ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, itu address unto the Son, ini masih kepada sang anak. Sang anak ini dikatakan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semua itu akan jadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Lalu kepada sang anak ini, ya, tidak pernah dia berkata kepada malaikat siapapun, ayat 13, dia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bagaimana kamu menjelaskan ayat-ayat ini? Lalu bagaimana kamu menjelaskan Galatia 4 ayat 4? Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Ini saya yang baca ya, Bu. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Lalu bagaimana kamu menjelaskan Efesus 1 ayat 3? Coba kita baca sebelum ke Efesus 1 ayat 3. Dan kita ke 1 Yohanes 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 3. Apa nih? Bisa terus ya? 2 Yohanes 1 ayat 3. Ini pada cross ini Pak Putih kan ini? Ya Bu, iya. Oke, iya ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saya tanya, apakah kamu mau menjelaskan seperti gurumu Samuel Siahaan bahwa anak Bapa adalah Bapa yang kekanakan? Hah?
Gimana kamu menjelaskan ayat ini? Sekarang saya tanya sama kamu, Efesus 1 ayat 3. Ini ayat Efesus 1 ayat 3 dan ayat 17. Itu kesayangannya si Mikana. Kita lihat Efesus 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan begini nih, ayat 2-3-nya ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu ayat 3-nya dibaca begini nih. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kamu baca bahasa Inggrisnya, siapa namanya, Wish. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Betul? Halo. Iya, betul. Lalu ayat 17-nya, ini kesayangannya Mikana nih, kita lihat ya, ayat 17-nya. Dan meminta kepada Allah, harusnya Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Bukan Yesus itu Bapa yang mulia itu, bukan. Ya, supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kamu baca bahasa Inggrisnya, that the God of our Lord Jesus Christ. The God Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kamu menjelaskan ayat ini? Bagaimana kamu menjelaskan Roma 15 ayat 16? Coba kita buka Roma 15 ayat 16. Salve. Ya Bu, satu-satu aja Bu. Biar jangan kompleks. Iya, selamat pagi. Salve semua ya. Coba kita lihat. Dan Marcion diam dulu, Marcion diam dulu. Roma 15. Waduh, udah ada fitnah ini. Kok Marcion siapa yang ngomong Marcion? Kamu lang ya. Salve ya, Protestan itu bidat ya. Turunin aja kalau dia bawa denominasi. Sofia, kau takut lihat saya, Sofia? Al-Hayat itu nggak ada apa-apanya sama saya. Ya, nol kau. Nggak usah teriak-teriak kalau mau warta ya. Santai aja, Sofia. Santai. Tarik napas. Yesus itu lembut. Kenapa saya yang turun tangan kamu? Oh, belum merajuk. Buang aja. Sofia, balik lumpur aja kalau bawa lah. Sampai 5. Kalau kamu nggak turunkannya saya. Oh, saya itu sampai 3 kalau kau nggak mandi. 2. Oke, good. Good choice. Orang kayak gitu nggak perlu dikasih panggung. Sofia nggak ada apa-apanya sama saya. Saya tanya Pak Kutai, lebih terkenal saya apa dia? Terkenal Sofia dong. Dia mah dikenal orang. Kayak sok kenal aja lu. Kayak sok kenal aja lu. Shalom teman-teman, shalom selamat pagi. Shalom. Lanjut Bu Sofi, lanjut. Iya, saya ini mau pergi soalnya sebentar lagi. Salam Ponile. Shalom Satria. Jadi kalian itu selalu berhenti mentoknya kepada jumlah Allah. Saya heran loh. Allah kok bisa kalian jumlah, kalian hitung-hitung. Padahal kata Elohim itu sendiri jelas menunjukkan bahwa Allah itu bukanlah bilangan. Bahkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bukan bicara jumlahnya Allah, tidak, tapi bicara manifestasi realita konkret daripada Allah kita itu sendiri. Makanya saya sering mengatakan Trinitas itu bukan keberapaan jumlah Allah, melainkan kebagaimanaan Allah itu. Ini mentoknya di kalian gini nih. Jadi kalian terbawa narasi musim. Makanya saya tadi, Bu, bagaimana caranya ada Waduh. Moderatormu tuh mengkick Sofia itu. Moderatormu siapa moderatormu? Try sabar dulu. Minta tolong kamu. Gimana ya? Cabut moderatormu deh. Lagi orang kayak gitu ngapain dijadiin moderator, Kak? Iya, soulmate-nya. Tunggu dulu. Teman-teman boleh tenang dulu. Pak Lang tadi harusnya jangan menyebutkan denom karena di room saya tidak ada bawa denom. Saya minta tolong Pak Lang. Lang tadi yang nyebut si Troy tadi. Enggak, si Pak Lang yang nyebut denom. Troy itu enggak nyebut denom sama sekali, Bu. Saya udah tekanin di room saya itu tidak boleh nyebutin denominasi manapun ya. Saya selalu menekan. Tadi siapa tuh yang bilang kamu Marcion gitu kan? Terus tadi bilang Si Elang. Ya, terus tadi dibalas kan sama si Troy, dibilang apa namanya? Jangan nyebutin denom. Ya kan? Protestan itu apa tadi dibilang? Iya, Protestan itu bidat. Protestan itu bidat. Si Troy bicara begitu.
Iya, karena Palang itu kan Katolik. Nah, Troy, Lilis, tolong silakan kondusif di sini. Kalau kamu punya moderator bisa ngekik, nggak bisa kondusif. Kamu harus punya suatu ini ya, independen sendiri kamunya. Karena kan di sini banyak orang punya kepala banyak, wis. Iya, Troy tenang dulu ya. Aku minta tolong, Troy tenang dulu, minta tolong aku. Yang harus kamu kick yang bilang kamu yang bilang kamu ngecap Marsion gitu. Itu aja sih, saya minta tolong Troy. Kamu itu, kalau saya di room saya ini yang Sofia Al Hayat, itu moderator saya cabut semua kalau saya live sendiri. Nggak ada satupun moderator. Cuman saya sendiri yang berkuasa. Ya, saya minta tolong ya Troy. Saya heran, orang Marsion kok bisa kamu kasih tempat itu loh. Karena saya nggak bawa denom, Bu. Saya nggak pernah bawa Marsion denom itu bukan satu. denom. Marsion itu sama sekali udah bidat itu tuh nggak diterima lagi tuh. Denom itu misalnya Katolik, Protestan, Ortodok, itu denom. Karismatik. Kalau Wanis dan Marsion itu bukan denom lagi. Nah makanya saya bilang bagi teman-teman yang sama sekali Anda tidak sekolah teologi ya, tidak belajar Alkitab, kemudian Anda buka room dan Anda mengajar, ini hati-hati begini. Karena Anda memberikan kesempatan Marsion, bayangin bisa bicara di rumah Anda, itu udah nggak usah kasih kesempatan itu. Marsion itu bukan lagi denom, wis. Marsion itu sudah bidat. Nah makanya kamu harus belajar itu sejarah gereja, ya kemudian bidat-bidat, heresi-heresi di dalam gereja dan apa Trinitas dengan benar. Kalau memang kamu berpahamnya adalah Kristen Trinitas. Yang disebut denom ini nih, saya kasih tau kamu ya, Katolik, Ortodok, ya, Reform, itu denom-denom. Ya, apalagi karismatik, Protestan, itu denom. HKBP, BPDI. Itu kalau Marsion itu bukan denom, itu udah jelasnya menyimpang karena dia sama sekali tidak mengakui perjanjian lama. Bahkan nyatakan Yod-Heh-Vav-Heh Allah kita itu sesat. Gitu loh. Kalau kamu beli kesempatan dia di komal kamu sama dengan kamu membantu menyebarkan ajaran yang sesat. Ya, Bu Sofi lanjut saja Bu Sofi, karena di sini banyak yang lain yang menonton biar mereka juga tersadarkan. Tidak usah dibahas itu, biar mereka sadar sendiri. Nah, itu Silakan, Bu saran Sofi. saya. Makanya hati-hati banget. Saya tuh hati-hati banget loh. Saya tidak sembarangan ngomong. Tapi saya ditarik ke sini ya, ada KPFP. Dan backgroundmu sangat berisik banget. Aduh, banyak yang mau naik tapi saya nggak mau naikin orang dulu ya. Ayo Bu Sofia, boleh dilanjut. Yang mana tuh? Tentang apa? Tadi udah saya jelaskan ayat-ayatnya. Jadi pengertian Allah dan Tuhan di dalam Alkitab kita sangat-sangatlah berbeda. Dan Anda harus punya pemahaman yang sangat-sangat komprehensif tentang Alkitab. Nah kalau kita nggak ngerti itu, jangan berikan kesempatan orang-orang seperti itu untuk ngajar di komalmu. Itu saran saya. Mungkin kalau doktrin dan ajaran kita aja yang kayak begini masih terus belajar. Saya aja kalau salah, saya kasih tau Anda, Al Hayat Indonesia tuh saya nggak berdiri sendiri. Ini beda saya dengan TikToker sama YouTuber lain itu. Kalau mereka nggak ada backupnya, saya kasih tau Anda. Mereka ngajar, mereka buka komal, itu mereka tidak dipantau oleh pendeta-pendeta. Mereka nggak ada badan penasihatnya. Kalau saya tidak, begitu saya salah ngajar itu saya langsung dipanggil. Saya mempunyai orang jadi mentor saya di dalam pengajaran Al Hayat Indonesia. Saya salah jelasin Trinitas, pasti saya akan dipanggil. Ya, yang manggil itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan gitu loh. Nah, ada teman-teman lainnya yang ber-tiktoker, ber-youtuber, itu sama sekali Anda tidak dipantau, jadi pengajarannya kemana-mana tuh. Jelasin begini, Yesus begini, di dalam Yesus ada begini-begini, nggak dipantau tuh. Karena memang ya, you as entertainment, you in the social media, but Al Hayat Indonesia tidak. Al Hayat itu satu organisasi, kita punya berbadan hukum, namanya Al Hayat International Ministry, dan kita punya penasihat-penasihat, ada pendeta-pendeta di situ yang bisa menasihati saya kalau saya salah memberikan pengajaran. Mereka mengarahkan saya, ini loh, sampaikan ke jemaat, ini loh, sampaikan ke ini. Karena mungkin mereka kan di ruangan ini nggak bisa langsung bertindak sih, tapi melalui saya mereka memantau dan memberikan rem kalau saya kebablasan, ya, atau saya sesuatu yang salah di dalam saya berikan, mereka pantau.
Jadi saya bukan sembarangan acak-acakan bingung, oh saya dari diri saya ini, enggak. Kalau saya salah, itu saya langsung dipanggil, teman-teman. Gitu, itu bedanya pelayanan saya dengan, saya bukan tiktoker gitu, bukan, atau youtuber pembuat konten gitu, bukan. Walaupun saya membuat konten gitu loh. Tapi saya mempunyai mandat, saya mempunyai visi, dan saya mempunyai orang yang mementoring, mengontrol saya. Bukan saya tidak terarah gitu. Karena ada tuh orang-orang yang sekarang yang nggak terarah kemana-mana cara ngajarnya. Ya, karena begitu itu. Nggak punya dasar. Nah, kalau buka koma-koma pengajar tuh hati-hati ya teman-teman, nggak sembarang masalahnya. Bisa tanya Bu Sofi. Ya udah mau pergi Pak, mau tanya apa? Nggak, kenapa sampai Sang Pencipta datang ke bumi melalui metode dilahirkan oleh ciptaannya? Karena dia ingin membaharui kemanusiaan kita. Dia memberikan, Yesus itu disebut prototype, yang sulung dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung itu prototipe daripada Adam yang baru. Yesus itu disebut prototype daripada a new humanity, prototipe daripada manusia baru. Tanpa melalui inkarnasinya menjadi manusia, maka kemanusiaan kita tidak bisa diselamatkan. Nah, keselamatan pun orang Kristen tidak begitu paham. Menurut orang Kristen keselamatan itu adalah masuk surga, ya apa enggak? Betul enggak? Selamat itu artinya tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan keselamatan itu adalah pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Begitu kamu, artinya apa? Diciptakan ulang menjadi manusia baru. Seperti sebelum zaman Adam jatuh dalam dosa. Itu maksudnya keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi keselamatan di dalam Alkitab itu artinya kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Di mana roh kita dilahirkan kembali, jiwa kita dibaharui, jiwa kita yang rusak ini terus-menerus dipulihkan dan dibaharui. Tubuh kita nggak bisa dibaharui, Pak, nggak bisa diciptain ulang. Tubuh kita nanti menanti sampai kebangkitan badan, untuk kita bisa mendapatkan tubuh kebangkitan yang baru, untuk kita masuk ke dalam dunia yang akan datang, yang Tuhan katakan, langit yang baru dan bumi yang baru yang tidak ada dosa dan tidak ada kematian. Jadi itulah keselamatan yang disebutkan di dalam Alkitab kita. Bukan masuk surga, itu bukan. Berarti bisa disimpulkan bahwa kita sekarang sudah seperti Adam dan Hawa sebelum keluar dari Taman Eden. Ya belum dong, kan saya belum punya tubuh yang baru. Jiwa saya juga masih terus-menerus dibaharui oleh firman dan oleh Roh Kudus. Belum dong. Langit yang baru dan bumi yang baru kan belum, Pak. Tadi dibilang kita jadi ciptaan yang baru dalam Kristus, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Yes, tapi pasti jauh lebih baik, karena Adam yang pertama dikatakan dia makhluk yang berasal dari bawah, dari tanah. Dia menjadi makhluk yang dihidupkan karena Tuhan mengembuskan rohnya. Tapi Adam yang kedua berbeda. Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. A life-giving spirit, menjadi roh yang menghidupkan. Kalau Adam yang pertama, tubuh dan darahnya tidak bisa menjadi penebusan dosa kita, betul? Ya. Tapi Yesus sebagai Adam yang kedua, dia berkata kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu nggak punya hidup kekal di dalam dirimu. Itu namanya a life-giving spirit, roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan Adam pada umumnya dan kemanusiaan Anda dan saya. Tapi sama-sama manusia. Dia menjadi sama Yesus. dengan kita, tapi bukan manusia seperti Anda dan saya, Pak. Kalau manusia seperti Anda dan saya, darahmu Anda dan saya tidak laku, Pak. Di PMI aja nggak laku. Tapi intinya, Kelahiran Yesus saja kan berbeda, Pak. Yesus kan tidak lahir dari hasil persetubuhan kayak Anda dan saya, toh? kalau sama Adam, beda juga kan? Coba buka 1 Korintus 15 ayat 45. Ini pada nggak pernah baca Alkitab apa bagaimana ceritanya? Coba Ya, Islam. Markus itu Islam ya? Pak Markus. Namanya aja Markus. Oh, siapa tahu loh, Pak. Sekarang Markus banyak yang Muhammad Markus loh. 1 Korintus 15 sampai 47 ya? 45. Yang manusia pertama itu ya? Kita 1 Korintus 15 mulai ayat 35 itu kan bicara mengenai kebangkitan tubuh, betul? Iya, betul. Kenapa kita percaya kebangkitan tubuh, Pak? Menurut Bapak, kenapa kita harus mempunyai tubuh yang baru?
Sama seperti Yesus itu bangkit dari antara orang mati, Betul. lalu dia tidak bangkit berupa roh, betul nggak? Betul. Maka namanya kebangkitan itu di dalam Alkitab kita itu harus punya tubuh. Makanya begitu Thomas waktu itu kan tidak hadir. Lalu para muridnya berkata, Tuhan telah bangkit seperti yang dikatakannya. Thomas nggak percaya. Lalu Thomas berkata begini, Pak, kalau aku tidak mencucukkan tanganku, jariku di kedua lubang paku di tangannya, aku nggak percaya. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi yang namanya orang mati bangkit. Aduh, ininya suaranya keras banget nih, soulmate. Oh, wait. Orangnya sudah turun, Bu Sofi. Di dalam pandangan orang Yahudi yang namanya kebangkitan orang mati itu harus punya tubuh, Pak. Kalau tidak itu namanya penampakan hantu. Makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya dan Thomas ada di situ, Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, aku sendirilah ini. Cucukkanlah jarimu di kedua lubang paku di tanganku. Kalau hantu, kata Yesus, tidak punya tulang dan daging, betul? Halo. Ya, yang bertanya sudah turun, Bu Sofi. Nggak tahu kenapa tuh. Banyak turun malah. Gimana ceritanya? Ya, Bu Sofi, saya mau tanya, bisa? Ya, tapi saya lagi on the way perjalanan, saya mau ketemu orangnya. Silakan, siapa nih namanya? Oh, nilai. Ya. Iya. Bu Sofi, ya, saya mau tanya biar edukasi buat kita semua ya. Kenapa kita harus memiliki paham Tritunggal? Kenapa yang lainnya itu tidak tepat itu? Kenapa Bu Sofi? Biar kita paham alasannya. Karena paham Tritunggal itu pendekatan yang paling alkitabiah. Paham oneness itu menolak kemanusiaan Yesus, dan itu adalah paham antikristus. Ya, Unitarian beda. Jadi begini, Anda perlu memahami kenapa Alkitab Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Karena pada zaman para rasul pada waktu itu, mereka itu mempunyai paham begini nih, mulai terbagi. Siapa Yesus ini? Karena dikatakan stumbling block kita, ya, penghalang kita adalah untuk mengenal siapa anak Allah itu dengan benar. Mereka tidak dispute mengenai Bapa udah pasti Allah. Roh Kudus, they don't dispute about that. Roh Kudus udah pasti Allah, nggak ada perdebatan. Tapi Yesus ini loh, yang menurut di muka mereka ini kan manusia, betul nggak? Lalu pada waktu itu mulai muncul aliran, siapa Yesus ini? Apakah dia setengah Allah, setengah manusia? Demigod begitu? Lalu ada paham yang mulai muncul pada zaman Rasul Yohanes pada waktu itu. Ada dua paham aliran. Satu, mereka menolak kemanusiaan Yesus yang akhirnya menjadi paham-paham doketisme dan paham-paham cikal bakal oneness saat ini. Yang kedua, mereka menolak kemanusiaan Yesus ya. Yang kedua, ada aliran yang menolak keilahian Yesus. Itu yang menjadi cikal bakal Arianisme, Unitarian, Saksi Yehova, dan ke Islam. Ini paham nggak nih dua paham ini? Dan bagaimana Trinitas bisa memahami Alkitab? Trinitas memahami bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi bukan Allah Bapa. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan perbedaan-perbedaan itu. Paham ya? Makanya kita harus kembali kepada konteks Alkitab kita. Apa kata Allah? Itu banyak orang tidak memahami dengan tepat arti kata Allah. Ya, banyak orang memahami Allah itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Allah. Gitu loh. Ini suaraku masih kedengeran apa enggak nih? Kedengeran. Lanjut, Bu Sofi. Jadi kita mesti kembali kepada definisi Alkitab kita. Baik, tadi saya katakan kata Allah itu apa sih? Dijemakan Allah itu kan hanya ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kalau Anda cari Alkitab Bible King James Version, Anda cari Bible Septuaginta, Anda cari Bible versi lain, nggak ada kata Allah itu. Maka Allah ini kita harus kembalikan kepada konteks aslinya. Nah, saya sering sekali mengajarkan begini di Alkitab Indonesia. Para nabi dan para rasul itu meninggalkan kepada kita banyak buku, termasuk buku-buku yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab kita. Ya, ada lebih banyak buku-buku yang ditinggalkan para nabi dan beberapa tulisan yang nggak masuk di dalam kanon Alkitab kita. Tapi cuma satu buku yang mereka nggak tinggalkan, namanya buku kamus. Apa maksudnya, Bu Sofi? Maksudnya begini, untuk mengetahui dengan pasti istilah tertentu, artinya, meaningnya, contoh kata Esa, kata Yahid,
kata Elohim bukanlah Elohim. Untuk kita bisa mengerti semua penggunaan kata itu di dalam seluruh Alkitab kita. Ketika ada searching seluruh penggunaan kata itu di dalam Perjanjian Lama, misalnya kata Elohim itu digunakan di mana saja di dalam Alkitab kita, baru Anda bisa ngerti, oh ternyata kata Elohim itu digunakan untuk mendefinisikan ini, dan ini. Oh, jadi maksudnya ini. Paham nggak nih? Nah, kalau kata ini hanya sekali digunakan di dalam Alkitab kita sebut sebagai hapax legomena. Artinya kata ini cuma sekali muncul dalam Alkitab kita. Saya kasih ada contoh, ada sekian ratus lebih yang disebut sebagai hapax legomena di dalam Alkitab kita. Saya kasih ada contoh satu hapax legomena. Kata sulam Yakub, kata sulam di dalam Kejadian 28 itu cuma muncul sekali dalam Alkitab kita. Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu, kata sulam itu cuma sekali muncul di situ. Maka untuk kita ngerti ini sulam ini apa nih maksudnya, artinya apa nih sebenarnya nih? Yang diterjemahkan Alkitab Ilahi sebagai tangga Yakub. Maka kita membutuhkan arkeologi luar. Kita membutuhkan penemuan arkeologi dan penemuan sejarah yang sejaman dengan para nabi dan para rasul yang mempunyai akar kata yang sama, karena bahasa Ibrani itu akar kata dari bahasa Akadia, ya, mempunyai banyak kemiripan dengan bahasa Akadia. Maka kita akan mengerti makna dan artinya gitu loh. Kata Selem misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dari mana kita tahu arti kata? Anda harus lihat dulu nih, kata Selem ini digunakan di dalam seluruh Alkitab kita di mana saja. Baru Anda ngerti, oh Selem itu artinya patung. Jadi Kejadian 1 ayat 26 tuh Allah bilang begini, marilah kita buat patung. Patungnya dari apa? Dari tanah, kata Tuhan. Aku mau buat patung dari tanah, aku bikin Selem katanya. Aku mau bikin patung. Lalu Allah berkata, ke dalam lubang hidung patung ini akan aku hembuskan nafasku supaya dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, bahasa yang kayak gini ini kalau Anda nggak memahami konteksnya, Anda akan salah kaprah, nggak ngerti. Bentar ya, ini Bu Sofia suaranya putus-putus. ya aku dalam perjalanan. Bentar. Jelek di sofa. Aduh, ada sesuatu yang salah di mobilku. Bentar ya, aku ini sebentar. Salve ya, salam, damai sejahtera buat kawan-kawan ya. Terai ngomongnya ya. Karena aku ngasih salam, host. Salam buat host ya. Iya. Selamat pagi. Ini masih oh, yes. pagi Salam. loh. Ini masih pagi. Kemarin kamu bilang Jesus bless you ke aku. Jadi sekarang Oh, kamu iya. bilang Jesus bless you tuh ke kamu. Thank you Lord. Sebagai pewarta, saya senang dengan suara host yang lembut ya. Host ini banyak mengajarkan saya tentang tri personae, una substantia, desperati non separate. Waduh, banyak sekali pelajarannya. Saya nangkep gitu kalau lembut suaranya, benar. Saya tuh Ya. kalau dengar suara, kan benar ya host ya. Kamu tuh mengajarkan saya dengan lembut. Silang marah-marah. Salve Pak Lang. Aduh, aku mau ucapin salam dulu. Salve. Bubar udah masuk. Host oleh. Bukan sih. Jadi gini. Oke teman-teman. Troy ini kan terkenal dengan kekasarannya, ya kan? Cara ngomongnya yang kasar, dan saya berusaha untuk masuk dengan ketenangan saya. Itu aja sih. Ya, itu sungguh sangat berhasil ya teman-teman ya. Saya sekarang berubah belum 5 menit udah jadi orang paling lembut loh, pria yang berhati bapak. Udah, tenang kamu di situ.
Siap Ibu. Baik Bu. Bu Sofia, are you there? Bentar, aku lagi ada problem sama mobilku nih ya. Aku ini dulu. Nanti lain kali ya aku ini ya. Bentar. Aku masih nyetir soalnya. Oke, Bu. Sophia lagi diajak Yahweh kawan-kawan ya, nggak apa-apa. Dia kena ajak dari Yahweh. Oh salah, iya aku diem. Jangan gitu Troy. Ini Bang Troy ini nggak mau tenang. Ini rumahnya duit, tenang lah. Tenang ya, Troy. Troy tenang. Tapi Bisa sudah ada calm Bu down. Sudah tidak ada Sofia. diskusi kalau Nggak ada. Dewi mau Jadi ini mau naik sebenarnya haji, Pak Wis ini topiknya ini sebenarnya tentang Tritunggal atau tentang apa ya? Enggak. Jadi ini enggak ada topik. Jadi kan KTP mengundang Bu Sofia ke room saya. Saya nggak tahu kalau KTP mengundang Bu Sofia. Tadinya cuma ngomong-ngomong aja. Topiknya saya ini adalah bagaimana cara pria mengatasi keemosian seorang wanita. Itu topik saya tadi. Tiba-tiba ya kita cuman bahasa hahi aja sama teman-teman aku, dan KTP datang ngundang Bu Sofia. Ya aku bingung dong, ini Bu Sofia siapa ya, aku nggak pernah kenal gitu. Cuman taunya ya dari pendeta di gereja suruh aku nonton Bu Sofia gitu. Itu aja Padahal sih. Nggak ada niat bahas Alkitab ya tadinya ya? Nggak ada, karena datang si Hanzo makanya ngebahas Alkitab. Iya. Untuk ngajarin Dewi, si Hanzo. Wanita mau tahu dong roomnya Dewi ini room apa. Jadi kita itu jadi paham di sini itu bagaimana. Karena kan tiap room kan membawa berbeda-beda style ya. Ini. Nah di sini juga ada Troy, ada Hanzo, ada Ponila, ada semuanya ya. Jadi kita mau tahu Dewi ini berdirinya bagaimana supaya kita Sebenarnya saya sih narasumbernya karena apa? Karena apa yang dipraktekkan Dewi mengenai emosi dan kelembutan itu ada pada saya gitu kan. Makanya saya katakan host berhasil untuk melembutkan saya. Kalau saya melihat ini room netral banget, tapi jelas sangat berbau Tritunggal, di mana di sini saya merasakan adanya warna-warna tripersona unum substantia dispreti non separate itu terasa sekali ke saya ya. Jadi makanya saya sangat mendukung ya, karena untuk menyatakan Tuhan di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memang sangat harus kita uraikan lagi ya buat teman-teman. Jadi Bang Troy nanti bicaranya saya lagi. iya. Oke, silakan. Nanti kamu narasi bebas. Iya, jadi room saya ini room yang netral, itu benar. Saya selalu bilang, please stop membidat-bidatkan orang. Sebelum saya kenal Troy, saya bilang tolong jangan membidatkan orang. Itu nggak baik, karena apa? Kita sebagai manusia yang belum sempurna. Dan saya, ya puji Tuhannya ya, saya menerima Katolik, menerima teman-teman ya, saya hanya ya menerima mereka gitu. Ya mereka mau cerita, mereka mau ketawa ketiwi di room saya bikin mereka ketawa ketiwi, itu aja sih. Tapi ujung-ujung Artinya begini, di room ini nantinya bakal ada beberapa doktrin-doktrin yang masuk ya, misalnya Tritunggal, Wanas ya, Marsial dan sebagainya. Dewi sudah siap untuk di sini untuk rame ya, roomnya untuk semuanya bercampur Memang saya maunya tuh ya emang rame gitu. Kalian berdebat di tempat lain, oke, berdebat. Begitu kalian stres, kalian boleh masuk ke room saya untuk ya melepaskan itu perdebatan itu, dilepasin di luar gitu. Jangan di room saya berdebat juga. Tapi ternyata ada RT 6 masuk, akhirnya ya ujung-ujungnya berdebat dengan RT 6 gitu. Baik, untuk Dewi saya sendiri itu simpel yang kemarin terjadi di room saya gitu. Baik, supaya nggak salah jadi paham. Yang ngebantuin saya itu iya, jadi di room saya itu yang banyak bertanya memang RT 6, dan ya yang banyak membantu saya itu bukan cuman Katolik, bukan cuman Ortodoks atau Protestan, ada juga Katolik, kadang-kadang juga JO masuk. Kalau memang ada RT 6 yang masuk gitu, ya saya nggak tahu, saya nggak pernah ngundang siapapun, enggak. Iya, baik. Aja mereka ke room saya. Secara pribadi, Dewisnya sendiri itu apa? Tritunggal, Wanes atau apa? Aku Tritunggal.
Aku Tritunggal. Teman-teman di sini hostnya Tritunggal, tapi mengizinkan roomnya untuk semua deno masuk, doktrin-doktrin masuk di sini untuk berbicara. Begitu ya, Dewis ya? Iya, tapi sekali lagi saya bilang, sekalipun saya membuka kalian berbicara, tolong tidak tarik-tarikan, tolong tidak bidat-bidatkan, dan tolong lebih tertib. Itu aja sih yang saya minta. Nah, kalau aku boleh saran Kak, kalau memang kakak roomnya ini netral, ya jangan bahas Alkitab. Kalau mau bahas jodoh, ayo kita bahas jodoh, tapi tidak bawa-bawa Alkitab gitu, supaya Benedict vos omnius Deus Peter vos filius Spiritus Sanctus. Siapa yang melarang Komang untuk berbicara Tuhan? Saya rasa hostnya nggak boleh kita larang-larang loh. Dia bebas loh. Dia mau narasikan apa aja boleh kan. Vox Fabiscum Dominus Fabiscum. Artinya damai sejahtera Tuhan buat kalian semua. Ketika kalian menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengahmu. Ya. Saran nasihat, bukan ngatur. Gimana sih? Dia nggak ngatur, dia bilang saran saya kan nasihat. Terserah, lu pernah di sini masih mau bilang apa, mau ke arah mana? Hanya saran. Oke, sekarang udah nggak ada Ibu Sofi. Ini sekarang ada Henso, ada Bang Troy. Silakan kalau mau berbicara, silakan. Sejauh yang saya kenal, Ibu Sophia itu pertama kali dia kejang-kejang lihat saya ketika dia tanya tuh, Troy, menurutmu Yesus itu apa bagimu? Itu sangat saya ingat tuh ya. Lalu saya jawab dengan suara kekanak-kanakan saya, Yesus itu Bapa, Ibu. wah, si Sophia langsung ngamuk dia. Kata dia itu anak, dia utusan. Saya bingung waktu Kristen awal, saya bingung. Bang Troy bicara cerita doang. Iya. Itu yang ada Henso. Iya kan cerita. Iya cerita dulu maksudnya. Naikin ulang ya, biar ulang jawab Bang. Iya, naikin. Shalom yang terkasih dalam nama. Salpe Yohanes. Kok ini Protestan apa kabar? Saudaraku seiman, gimana kabarnya? Ya, shalom. Untung, shalom, sehat, baik ya. Empok Nile, Mbak Nole, Empok yang kemarin, aduh, naik ke room saya, aduh, siapa yang nge-kick Empok? Aduh, bukan saya, Pok ya, itu moderator saya itu, nabi saya maksudnya. Bukan. Yang nge-kick itu bukan si Luga, tapi yang lain. Bukan si Luga yang nge-kick. Oh iya. Aku nggak di-kick. Dois. Oh enggak ya. Oh iya. Mpok Nilai begini loh, pesannya begini Mpok. Di mana banyak orang yang sedang beragama sekarang, mereka beragama Pok, tapi mereka kekurangannya dengan kita, mereka nggak punya nabi lagi Pok. Kita masih punya nabi Pok. Sekarang terus gini, itu ada Henso ya. Kalau mau berbicara dengan Henso silahkan ya. Di roomnya dipakai buat itu ya. Atau tidak mau berbicara dengan Henso, atau naikkan ulang biar dia berlaga dengan siapa di sini. Ini room laga berarti. Sekarang jadi room berlaga. Aduh. Ya, selamat Nggak ada yang bisa dinaikin. pagi teman-teman. Ya, shalom Romo. Salpe. Ya. Salpe Romo. Ya. Ini Bang Troy kenapa salpe terus bahasa-bahasa Ya Latin? kan saya salah. Salve Romo. Jawab dulu dong. Salve Romo. Jawabannya apa? Salvo. Ya Protestan bidat gitu dong. Gitu. Ini dari mana itu? Iya kan Konsili Trente, ya kan mereka sudah dibidatkan Romo, betul tidak Romo? Iya ada. Iya, betul. Oke. Ajak naik coba biar lebih jelas. Ajaran lang itu soalnya yang bidat ini. Oh ajaran silang, dasar silang nih. Ya, naik kamu lang, naik ke atas kamu. Naik. Aduh, coba Elang sama Bang Troy itu bisa doa-doa Latin gitu belajar dari mana Bang Troy? Bang Troy gerejanya di situ kah atau? Saya kemarin didatangin malaikat Santo Michael. Dia berkata bahwasannya Katolik itu yang benar, sebab di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Lalu saya katakan, iya Santo, saya baru melihat penglihatan ini dari Anda. Saya bilang, disitulah saya langsung tunduk, saya menangis. Saya baru merasakan kebenaran itu. Itulah kenapa tiba-tiba bahasa-bahasa roh itu muncul ke saya gitu. Iya. Kata Apa itu Bang? Santo Santo itu.
Apa itu Artinya santu-santu itu? damai sejahtera bersamamu. Ada Tuhan di dalam hatimu, itu artinya. Nah ini dia si Begitu. elang Nah, yang ini dia. kemarin saya tantang. Masa dengar ya teman-teman, Troy, kemarin kamu itu saya udah keluar dari rumah sakit, baru Pak keluar. Lang. Bagaimana? Pak Lang yang Aduh, baik. silang Boleh gitu. dengerin saya dulu Pak Lang. Iya. Pak Lang boleh dengerin saya. Pak Lang, oh itu kemarin udah kalah loh dari saya. Saya kan tanya, Tuhan Yesus Kristus itu pada saat di bumi, dia bergender apa? Terus Pak Lang bilang, tunggu saya lihat Alkitab dulu. Itu kan Roh pertanyaan Kudus yang mudah kamu untuk tanya dijawab. kemarin. Soulmate, Roh Kudus yang kamu bukan Yesus. Sebelum saya nekat nanya, yang nyata Udah, kau. nggak usah bahas yang kemarin-kemarin. Gini yang kemarin. Kamu nanya Roh Kudus yang ada lugat Nggak tambunan. usah bahas yang kemarin, bro. Tunggu Iya. Soulmate udah, nggak usah bahas yang. Tunggu Kok Romo. kalah gimana? Kamu nanya Roh Kudus, gendernya apa? Kok Yesus udah gendernya laki-laki, ngapain kau tanya? Lupa Troy punya Tahu. rekaman loh. Troy punya rekaman loh. Ya udah, tanyalah. Yang ditanya apa? Gendernya Yesus ya udah jelas laki-laki. Kamu Iya, tanya kenapa Roh mesti- Kudus. Kenapa mesti Soulmate, jangan kau putar-putar. Soulmate, Ngakunya kamu kau tanya Roh automatis. Kudus. Tapi kenapa Bentar mesti dulu, kita? bentar. Seharusnya kamu Soulmate. udah hafal, Iya, nggak perlu kita melihat gendernya Roh Kudus itu apa? Netrum saya bilang kan saya bilang netrum untuk memastikannya saya lihat itu apanya di bahasa aslinya dengan morfologi kata, kan saya buktikan netral di situ. Roh Kudus yang kamu tanya, bukan Yesus. Kamu tukang framing sama kayak si Troy kamu. Pantesan sama jiwa. Kamu Aku mau ngasih komentar ya. Itu kan yang kamu yang dibilang silakan Fanny, silakan Fanny. Roh Kudus itu kan dibilang Lah, istri kau Bapa. ngalah lama Bukan ada perempuan. tentu. Ngalah Sama sama perempuan. satu. Mbak Fanny mau Roh ngomong. Kudus itu dikatakan istri Bapa. Itulah yang dikatakan Roh Kudus itu gendernya apa? Pak, saya hitung Nah, sampai 3 jadi Yesus itu anak. Saya turunin. Sebentar. Sebentar Soulmate, kamu nggak paham kan? Dia punya sifat makroskopik dia. Dia tuh terkena virus luar angkasa dia. Enggak gini, kalau Roh Kudus punya gender perempuan, Roh Kudus itu sungguh-sungguh Allah, Roh Kudus bukan manusia gitu loh. Yang Betul. manusia itu kan Tuhan Yesus. Kenapa jadi Roh Kudus Betul. harus punya gender? Bukan Betul. dia sungguh-sungguh Allah. Iya, betul. Karena Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian mereka, nggak bisa dipisah. Begitu. Jadi ketika Kejadian 1 ayat 26, Bapa berkata, baiklah kita sekarang portal itu kita buka. Ternyata Bapa berbicara kepada Allah Roh Kudus. Baiklah kita menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan. Itu gender ya, laki-laki dan perempuan. Seturut sama seperti gambar kita. Lalu Allah Roh Kudus mengangguk-angguk. Dia berkata, laksanakan. Seperti itu kira-kira ya gambarannya. Oh, berarti manusia diciptakan oleh Bapa dan Roh Kudus gitu ya, Bang Troy? Betul sekali, karena tidak ada kesempurnaan di dalam dunia ini. Di dalam nama Bapa, Ibu, dan Anak. Luar biasa. Itulah kesempurnaan. Sama seperti kita ya. Kalau Bapak ya. gendernya apa, Bang Troy? Kalau Bapak gendernya apa, Bang Troy? Bapak seorang lelaki sejati dengan jenggotnya yang tebal. Dia laki-laki sejati, dia bukan netral. Bapak Dia itu bukan benches. Allah, bukan manusia. Iya. Kenapa kau jenis kelamin Allah? Sebab Yesus datang dari surga, aku dari atas, kau dari bawah, dengan seluruh ragaku. Ya, raganya apa? Laki-laki sejati, guys ya. Rambutnya walaupun gondrong, dia punya jenggot tipis-tipis. Ah, itu anak. Kalau bapak jenggotnya tebal-tebal, begitu, ya. Lalu hari ke-8 dia disunat. Nah, disunat dong, kan bener disunat dia hari ke-8 ya kan. Apanya yang disunat, guys? Yang disunat adalah lambang gendernya, ya kan gitu. Nah, setelah disunat, Terus tadi katanya itu Fani perempuan dikasih bicara. Nyuruh orang. oh iya. Silakan Mbak, silakan. Silakan nggak Fani? Salve Om Ari, aduh. Peraturan Pak Elang kalau nggak bisa diem saya kick lagi ya. Iya, nih Elang nih kasih jagung aja biar dia. Gak bermanfaat dulu nih, gak bermanfaat. Aku turun.
Sila nggak mau dikasih jagung. Udah Troy tenang dulu. Di sini lu perempuan kasih berbicara. Kalau enggak kamu semua saya kick nanti. Janganlah Mi. Ayo Fani. Gimana? Ayo Fani. Iya, jadi yang punya jenis kelamin itu manusia ya. Jadi Bapa itu sungguh-sungguh Allah, dia tidak menjadi manusia, dan Roh Kudus juga sungguh-sungguh Allah. Roh Kudus juga tidak menjadi manusia. Yang jadi manusia hanya Tuhan Yesus saja. Jadi Tuhan Yesus lah yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi jangan jadi dibilang Roh Kudus itu perempuan, orang Bapa itu laki-laki, itu salah. Oke, izin Mbak Pani. Tadi Mbak Pani bilang yang punya gender itu hanya manusia. Lalu Mbak Pani bilang Yesus punya gender laki-laki. Berarti Yesus ini manusia, bukan Tuhan dia ya? Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kamu gimana sih? Yes, Yesus itu Allah. Dia adalah laki sejati. Oke, Troy aku aja ngomong. Pada saat ini, Fani. pada saat ini kan Yesus udah nggak di surga nih. Dia masih laki-laki nggak? Apa sih Yesus udah nggak di surga? Kamu ini ngomong apa? Yesus nggak di surga? Salah. Kan sekarang kan Yesus udah nggak di bumi. Kan Yesus sudah nggak di bumi nih. Dia masih laki-laki atau udah bukan laki-laki sekarang nih di surga sana? Pokoknya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kamu mau menyangkal itu? Saya tanya dulu, kamu mau menyangkal kemanusiaan? Berarti di surga ada manusia. Di surga ada manusia yang bergender. Ya kamu berarti mau menyangkal bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Tenang ya. Enggak gini loh. Tenang. Berarti manusia, tubuh manusia kan kata Mbak Pani kan yang bisa Tuhan itu tidak bergender. Sekarang kan Yesus sudah bukan manusia, atau Yesus masih manusia sekarang? Yesus masih manusia nggak dia? Mana? Yesus pergi ke surganya dengan cara apa coba? Enggak, sekarang ini Yesus masih aku tanya manusia dulu, nggak? kamu tahu nggak Yesus naik ke surga dengan cara apa? Ya terserah, mau naik pesawat kayak mau naik apa? Kalau kamu nggak tahu, aku kasih tahu, bilang aja kalau nggak tahu, aku nggak tahu, Van, kasih tahu dong gitu. Enggak, kamu narasimu parah loh. Kamu bilang kalau yang punya gender itu hanya manusia, sedangkan Yesus punya gender. Kau bilang berarti Yesus sampai sekarang masih manusia nih, atau udah jadi Tuhan? Ya kamu enggak, Yesus naik ke surga dengan cara apa? Kamu kasih tahu dulu. Kalau kamu nggak tahu bilang. Gitu. Oke, silakan kasih tahu pakai cara apa? Yesus naik ke surga kan, orang-orang banyak menyaksikan Yesus sebagai manusia naik ke surga. Jadi kenapa kamu mempertanyakan lagi kodrat Yesus? Loh, tubuhnya tubuh manusia di surga sekarang. Ya dia naik dengan ada nonotnya. Berarti ada nonotnya di sana di surga. Ada dong. Yesusku nggak cacat. Aduh, Yesusku bukan orang cacat loh. Iya, Yesusku lelaki. Oh iya. Kak Wis, ini ketahuan banget ya. Si Alams ini nggak pernah baca Alkitab, Kak Wis. Orang yang kayak gini, itu tuh yang nonton kita nih ada 90-an orang nonton, Kak Wis. Ngasih panggung buat orang-orang nggak pernah baca Alkitab gini. Ya lanjut silakan Bang Ari kayak mau ngomong dari tadi. Silakan Bang Ari. Romo Alamsyah ini Katolik apa Islam apa Ortodoks? Romo Islam. Romo ini kan imam Katolik. Kenapa harus ditanya? Iya, dia namanya udah Romo. Kami sering membahas Alkitab barengan sampai jam 12 malam. Masa Romo menyangkal kemanusiaan dan keilahian Yesus? Iya, yang dipertanyakan Romo kan ketika Yesus naik ke surga, apakah kelaminnya dibawa, Fani? Kan kalau nggak dibawa, nanti jadi bences. Itu yang mau dipertanyakan, Kak Fani. Jadi kalau dia jadi bences kan aku nggak ikhlas. Itu masih manusia atau udah bukan manusia, Kak Fani? Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia naik bersama tubuh kemanusiaannya juga. Yes. Kalian tuh. Betul. Ya. Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Dia seorang lelaki sejati. Betul, Fani? Ya. Berarti kelaminnya Yesus waktu dia naik ke sorga itu dibawa atau tidak, Kak Fani? Ya, kan gue udah bilang Yesus naik bersama tubuh manusianya juga. Ya berarti emangnya ada tubuhnya ketinggalan di bumi? Enggak ada, Om. Ini semua dibawa, Om. Berarti dibawa ya, Kak, kelaminnya?
Jangan bilang kelamin Di kali bawah, ya, Kak. gendernya ya, tolong dicatat Iya nggak apa-apa kan gender. sama aja. Ini kan kita bahasa yang jujur kak, bahasa yang jujur Iya, aja. cuman Macet, Fani macet, Fani Di macet, bawah gak kak? Fani macet. udah gitu aja. Aduh, aku pusing banget hari ini. Pusing banget. Deh, coba kasih tanggapan Kak Wis gimana terhadap Troy dan si Alams ini. Jadi gini, Troy, Jangan digiring dong sama dia. Masa kamu menghakimi kakak? Kakak enggak menghakimi siapapun loh. jadi gini, Begini. Fani, aku aja yang nanya. Fani, tadi kan Romo ini nanya, pada saat Yesus sudah naik ke surga, apakah Yesus tetap menjadi manusia? Aku kan udah jawab, emang aku belum jawab Kak Wis. Tadi aku udah jawab, Yesus naik bersama tubuh kemanusiaannya. Masalahnya gini, bersama Berarti tubuh dia nggak kemanusiaan. sepenuhnya Tuhan, dia masih manusia juga di surga. Ya iya, dia sungguh-sungguh manusia tapi dia juga sungguh-sungguh Allah. Apa sih kamu ini? Nah, gini Fani. Oke, sekarang gini ya. Sebenarnya Yesus ini kan Tuhan kan. Dia 100% manusia, 100% Tuhan, artinya pada saat dia di bumi ini dia 100% dan 100 manusia. Tapi pada saat dia kembali ke surga dia menjadi Tuhan. Jadi dia kembali kepada kodratnya, yaitu sebagai Tuhan. Betul, tapi dia naik bersama tubuh kemanusiaannya juga loh Kak. Nah, itu belum terbukti Fani, karena tulang belulangnya belum ditemukan. Seandainya tulang belulangnya Gimana mau ditemukan, ditemukan orang naik ke surga bersama tulang belulangnya, gimana sih? Oke, sekarang gini, karena dia kan 100% manusia, ya kan? Kalau dia dikuburkan, yang namanya manusia, tubuhnya kembali ke tanah. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak ada di tanah tubuhnya. Berarti dia Tuhan, pure Tuhan. Saya nggak pernah bilang loh Tuhan Yesus itu dikubur di tanah. Sekarang Tuhan Yesus bangkit dan naik bersama tubuh kemanusiaannya, menandakan bahwa kita manusia sudah ditebus. Dia yang sulung, manusia yang sulung pertama ada di surga. Ini gimana sih kok tubuh kemanusiaan bisa masuk surga? Coba biar Bang Ari nih sebagai orang apostolik, Bang Ari gimana? Masa tubuh manusia masuk surga? Bang Ari bisa jelaskan nggak dari sudut pandang gereja Katolik nih? Halo, Bang Ari, nangkep nggak? Nggak, sekarang Gimana, Bang Ari? kalian menyangkal bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kawis juga Nggak ada menyangkal yang- kalau Yesus itu Nggak manusia. ada yang Iya, di nggak ada yang mana menyangkal, posisinya dia nggak ada sebagai yang manusia itu di mana? Kan di bumi aja. Nggak ada yang menyangkal kok. Kami nggak ada yang menyangkal Yesus sebagai manusia. Posisinya- Troy aja nggak menyangkal. Posisinya dia udah di Jadi surga, itu kok masih sekarang bilang nih, manusia? Kalau kemanusiaan Yesus yang suci itu tidak ada di surga sekarang, berarti gimana kita bisa yakin kita pun bakal diberikan tubuh kemuliaan seperti Yesus? Nggak ada yang nyangkal kak, nggak ada yang menyangkal. Gimana cara tubuh Kita manusia masuk mengakui. surga? Tubuh manusia tuh bukan untuk di surga, gimana sih? Tapi kan tubuh Yesus itu sempurna. Gimana sih tubuh kemanusiaan Yesus bangkit dari kematian? Kasih itu lemah lembut. Kalian Gimana sih lagunya? tidak Lupa gua. kemanusiaan Yesus itu kotor kayak kita. Enggak, Yesus itu kemanusiaannya pun suci. Iya, suci dia. Dia suci, dialah anak tunggal yang dipaku Kawis aku di nggak ngerti sebelah ya kalau kanan. Kawis makin lama makin bergaul Jangan sama orang-orang jangan menyudutkan, karena iblis itu terpecah-pecah dan melawan dirinya sendiri. Tuh kan, kenapa kalian ini rohnya itu mendakwa terus? Koreksi dong kekristenannya kalau begitu, ya ampun. Harusnya kalian mampu memanusiakan manusia ya. Setelah kenal Tuhan kok mulut kalian tuh tajam-tajam sekali. Oh, perempuan-perempuan apa Silakan ini? disapa dulu itu, ada tamu-tamunya tuh yang baru. Siapa? Oke, Ya. gini. Shalom, shalom yang merasa Kristen, saya Ya, Kristen. shalom, selamat pagi, Rio. Lanjut. Oke. Tadi aku melihat kakak tadi kayaknya disudutkan ya.
Iya, Abang Rio. Iya, Abang Ari. Anak buah ini Amin KC semua nih. Sudah. Anak buah Amin KC jadi kacau semua. Ya sudah. Silakan dulu ngomong sampai puas. Ya, silakan Bang Rio. Bang Rio dari gereja apa Bang Rio? Biar jelas dulu nih backgroundnya, biar nggak ada pidana. Dari gereja apa, Bang Rio? Romo, sebentar. Kita di TikTok ini jangan terlalu serius-serius amat. Ini kan cuma hiburan-hiburan untuk kita. Seperti nanti tegang-tegang semua pada repot. Jadi kayak si Troy ini loh. Santai banget gayanya, kita mau ikuti caranya nggak bisa-bisa juga ini. Iya, ya nggak apa-apa. Ini si Bang Rio nih lagi mau serius dia. Silakan Bang Rio. Bang Rio kenalan dulu ya, dari gereja apa biar kita jelas sudut pandangnya. Sudah. Oke, saya memperkenalkan diri. Saya mengikuti instruksi dari Romo. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya dari Denom Protestan. Sudah? Oke. Saya mau mengambil sedikit dari perbincangan teman-teman tadi yang menyudutkan. Saya kira tadi menyudutkan kakak tadi ya. Teman-teman di sini saya rasa minim literasi. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, kakak tadi mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, ketika Yesus itu terangkat ke langit, naik ke surga, itu tubuh kemuliaannya ikut terangkat. Nah, itu nggak salah, itu benar dan terjadi. Itu terbukti di Alkitab. Nah, dan yang kedua, teman-teman di sini dia nggak bilang tubuh kemuliaan, Pak. Dia bilangnya tubuh kemanusiaan, bukan tubuh kemuliaan. Iya, tubuh kemanusiaan itu, Bang, itu mulia. Tubuh kemanusiaan Yesus itu mulia, maka disebut tubuh kemuliaan. Emang Yesus itu nggak mulia? Tubuhnya itu nggak mulia? Emang kemanusiaan Yesus itu nggak mulia? Itu mulia, Bang. Lanjut. Oke. Yang kedua, teman-teman di sini tadi menggiring kakak itu, masa Tuhan? Ini konsep ketuhanan aja ya kita omong ya. Emang teman-teman di sini paham nggak apa itu definisi Tuhan? Emang kenapa ketika tubuh kemanusiaan Yesus itu naik terangkat ke surga dan dia disebut tetap Tuhan? Emang kenapa? Emang teman-teman tahu nggak apa definisi Tuhan? Sejarah awal mula kata Tuhan. Tetap manusia nggak dia? Dia di surga ini tetap manusia nggak, Bang Rio? Udah Romo biar aja. Lanjut Roy. Lanjut. Gak usah nanya-nanya tadi narasi terus Roy. Nih, saya tampilkan. Iya, nanti sebentar Bang Arya, saya tampilkan buat kamu ya, teman-teman ya. Gak usah nanya, lanjutkan saja narasinya. Lanjutkan narasimu. Gak usah nanya-nanya. Yang nanya siapa, Bro? Aku mau nunjukin literasi. Kamu tadi tanya, kalian di sini tahu tentang Tuhan. Iya, lanjut aja Bang Rio. Makanya jangan dipotong. Aduh, ya udah, bicara dulu Bang Ari, bicara sampai puas, bicara. Saya sudah bilang tadi, nggak usah nanya-nanya. Kalian di sini tahu tentang Tuhan, dah. Kamu narasi saja apa yang mau kamu Iya, narasikan. narasi aja Bang Rio-nya. Aku mau nunjukin Nggak usah literasi. nanya-nanya lagi. Kalau Iya, kamu narasi potong, terus saja. kamu nggak bakalan connect, nggak bakalan nyambung. Narasi malah balik bertanya sama orang, narasi aja kau situ kita dengar. Aku nggak bertanya, Bro. Iya, lanjut aja narasinya, lanjut. Narasi terus. Udah Lanjut aja. Ngomong dulu sampai puas. Lanjut aja narasinya. Lanjut aja. Sudah. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama teman-teman ya. Ada lagi yang mau bicara, silakan. Kayaknya mau buka mute tadi. Lanjut aja, kau curhat mulu dari tadi. Capek loh. Kenapa? Lanjut. Santai Bang Troy. Kenapa emosi? Kamu minim literasi, makanya emosi. Waduh, ini betina apa laki sih ini orang? Betina ini betina ini dia nih. Bego atau beraga gila nih sebenarnya Bang Rio nih. Untung Rio, kamu belaga gila atau gimana? Iya, untung aku dari tadi dibilangin. Pribadi. Oke, Ya. Bang, jadi kan Rio ini pengen ditanya. Oke, sekarang saya nanya, nih dengarkan baik-baik ya. Saya nanya simpel biar semua dengar ya. Aku nggak bilang pengen ditanya, Bang. Pada Kita saat diskusi. oke nggak apa-apa. Udah tenang aja gini Bang Rio. Pada saat si tadi kawannya Bang Rio yang Bang Rio bela ini, cewek tadi ngomong, itu diangkat tubuh kemanusiaannya. Dia di surga masih manusia juga. Berarti Bang Rio kalau dibilang nyembah manusia mau? Emang kenapa? Kamu pernah baca Konsili Chalcedon nggak? Pernah nggak? Nggak pernah ya?
Kamu pernah mendengar konsili Kalsedon? Aduh, itu Dwinatur tuh saat di mana? Apakah dia sudah di surga juga masih Dwinatur? Kamu bilang gitu, dia di surga Dwinatur gitu. Makanya baca ya, belajar baca dulu. Kamu tahu nggak di halaman, kamu tahu nggak buku konsili Kalsedon itu di halaman 86 apa dikatakan di situ? Vera Deus, vera homo. Sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi sungguh Allah, sungguh manusia ini nggak bisa dipisahkan. Nih, saya tampilkan. Nih. Iya, itu kapan? Apakah sekarang ini saat di surga dia masih sungguh manusia juga? Iya. Emang kenapa? Gimana sih kau nih? Loh, apa? Oke, apa rujukan kamu yang menyatakan bahwasanya nggak manusia? Apa rujukan kamu? Silakan. Ya udah, kau penyembah manusia lah, nggak apa-apa, sana kau lanjutkan saja sembah manusia. Loh, emang kenapa kalau menyembah manusia? Kan di situ jelas kan pernyataan konsili Kalsedon jelas, sungguh Allah, sungguh manusia. Emang apa yang salah? Coba teman-teman cross check. Iya, kapan dia gini loh, kapan dia manusianya? Apakah pada saat dia masih firman dia manusia nggak? Saat dia masih firman. Emang ada di sini dikatakan firman? Emang ada di sini dikatakan hologos? Kau nih bodoh betul. Apa itu firman? Apa itu hologos? Apa itu rema? Apa itu sejenisnya? Kamu tahu? Jangan ngasal cuap-cuap, bro. Ya udah, kau jangan marah kalau ada orang bilang Kristen itu penyembah manusia, kau jangan marah. Kau aja bilang memang nggak marah. Itu di surga manusia kok. Siapa yang marah nih? Oh, ya kamu baca. sudah. Kamu tahu nggak? Kamu bisa baca ini? Vera Deus, vera homo. Artinya apa, Rio? Nih, sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi kedua ini nggak bisa dipisahkan. Dalam konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, ini kamu bisa cross check di halaman 86. Bab yang kedua, bab kedua entah bab ketiga. Nih kamu cek di situ. Apa dikatakan di situ pernyataannya? Kemanusiaan Yesus. Iya, Rio, sekarang kan dia di mana? Enggak, sekarang Yesus ada di mana? Rio, sekarang Yesus ada di mana? Sekarang Yesus ada di surga. Sudah? Oke, dia masih manusia nggak? Dia masih manusia nggak di surga iya, itu? Sepenuhnya manusia. Iya, kenapa? Ya sudah, kalian penyembah manusia, udahlah, capek aku. Lanjut, silakan yang lain. Kok kamu nggak nyambung sesampai sekarang, bro? Makanya aku bilang, kalau kamu ingin membantah, literasi kamu apa? Apa rujukan kamu ingin membantah? Ini Iya, betul. Ya, sebentar, saya coba tengahi ya, atau saya benturkan kalian. sebentar, begini. Kasih dong kesempatan. Yesus adalah nama, yang datang adalah Roh Kudus, yang mengajar adalah manusia. Jadi jangan diperdebatkan tentang siapa, apa, dan apa namanya, siapa, apalagi satu lagi sih, siapa, apa, dengan apa. Di mana? Siapa, itu. apa, di mana, kenapa? Iya, siapa, apa, dan di mana. Betul. Thank you, Romo. Jadi jangan lagi kita sesuatu menganggap pengajaran itu kayak empiris banget ya, bisa dibuktikan datanya begini. Enggak, yang kita perlu ambil adalah pesan di mana sang anak itu bertumbuh dari ibu yang dibimbing oleh sang bapa. Jadi kalau ketiganya ini bisa kita wujudkan, maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa itu kehendaknya? Bapa ingin agar di dunia ada keluarga surga, yaitu ada Bapa yang besar, ada Bapa yang baik, Bapa yang kudus, ada Roh yang kudus, ada anak yang kudus. Begitu Bang Rio ya. Jadi kalau sudah keluarga tatanan surga ada di bumi, tentu kita juga manusia akan berakal. Sebab kata Tuhan, cintailah Tuhanmu dengan segenap akal dan budimu. Kita bukan buta tentang ayat, dan kita pula bukanlah layaknya disebut penghafal ayat. Sebab kita manusia, karena hewanlah yang tertinggi logiknya ketika dia memang mampunya hanya menghafal. Kalau kita menganalisis, bro, lebih dari menghafal, kita nggak perlu ayat itu sebenarnya. Tapi sekarang hendaklah kita buka kitab kita sendiri. Jangan lagi kita melakukan apa yang dikatakan orang, tetapi lakukanlah dari pengenalanmu akan dia. Karena semua kitab yang ada di dunia ini ditulis oleh manusia. Oke? Bisa diedit, bisa dirombak, bisa, tergantung misimu. Maka dari setiap denom dan doktrin gereja-gereja, mereka mempunyai database masing-masing, bro.
Kalau kamu menyalahkan yang satu ke sana yang kemari itu sebenarnya nggak etis gitu loh sebagai kita yang mengenal Tuhan. Tapi faktanya bidat, anatema, sesat, kafir itu berasal dari mulut orang-orang yang mengenal Tuhan. Jangan sampai tergenapi apa yang dikatakan Yesus. Iblis itu terpecah-pecah melawan dirinya sendiri. Itu fakta. Ya. Jangan sampai silakan Bang Tro sekali lagi izin ya Bang ya. Aku bukan nama nasihat, tapi nanti Abang baca ya di Matius 2 ayat 22. Nah, di situ dilarang loh Bang menyebut kafir. Nggak boleh. Oke, Abang. Aku boleh nanya nggak satu, Bang Rio? Silakan. Satu Bos, pertanyaan. tolong dong, ini aku posisinya chatnya dibisukan ini, tolong dilepas ya bisunya. Aku nggak bisa balas teman-temanku ngomong. Oh iya. Oke, Bang. Tapi aku nanya Bang ya, Romo, boleh Bang ya? Romo, Bang? aku izin dulu teman-teman ya. Aku takutnya Bang Romo tersinggung ya kan dengan ucapan aku. Karena gini, sesama Kristen kan nggak etis Oh enggak, juga. nyantai Bang. Kalau aku udah biasa. Oke. Aman aja. Nyantai Bang. Kita di sini teman baik kok. Kita di sini teman baik. Aman. Kalau aku Oke, memang biasa ribut kelahi. Oke, lanjut ya Abangku. Aku nanya sesuatu ya Bang ya. Bang Silakan, Rio, Bang. boleh ya? Silakan Bang. Oke, Bang Rio, mohon maaf. Berarti Yesus itu kan sekarang naik terangkat ke surga. Secara dagingnya pun juga terangkat ke surga, yaitu kemanusiaannya. Nah, yang jadi pertanyaan Bang, apakah Yesus itu di surga juga membawa kelaminnya atau tidak bergender di surga? Ada kelaminnya atau tidak bergender, Bang? Sudah Bang Go? Iya, itu aja, Bang. Oke. Gimana, Bang? Apakah Yesus itu membawa kelaminnya ke surga? Itu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu sebelumnya aku memberikan pendapat dulu Bang ya. Izinkan aku Bang ya. Pertanyaan itu Gini, pertanyaan sebentar. receh. Rio, sebentar. Kita tidak usah bergeser ke alat kelamin. Kita bicara tentang gender laki-laki, perempuan, netral. Itu 3 gender. Jadi Yesus itu waktu di surga sekarang sana, dia bergender apa itu aja supaya jangan kita kena ban nanti ini lama-lama seperti itu. Gendernya aja. Iya, artinya masih bergender atau tidak bergender sekarang? Sudah? Oke. Ya, itu Bang. Oke. Apakah Yesus itu masih bergender? Iya, pastinya masih bergender. Kenapa? Seperti yang dikutip Paulus di kitab Filipi, jadilah seperti Kristus dan sama. Kita harus sama seperti Kristus. Karena kenapa? Sebentar ya teman-teman ya. Yang membuat kita manusia ini menjauh atau terhalang oleh dosa, menjauh dari Allah, itu sebenarnya karena dosa. Yang membuat kita dibentengi, tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, tidak bisa meratap Allah secara langsung, itu sebenarnya karena dosa. Jadi tujuan Yesus kita harus pahami dulu, datang ke dunia ini ngapain? Dia ingin membawa kembali kemuliaan yang awal, yaitu kemuliaan yang Adam dan Hawa pertama kali yang dia dapatkan. Apa itu? Kita baca di kitab Kejadian. Sungguh, apa dikatakan Allah ketika selesai penciptaan? Sungguh, semuanya baik. Semua baik, nggak ada tanpa terkecuali. Mau itu jenis gendernya atau apanya, itu semua baik. Mau menyinggung gendernya, itu semua baik. Mau ciptaan tumbuh-tumbuhan, itu semua baik. Kenapa? Manusia pada awalnya itu suci, baik itu ada gendernya mau enggak itu suci. Pada awalnya kita suci loh, manusia. Jadi itu tujuan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan agar manusia balik ke tujuan yang awal, yaitu kemuliaan yang awal. Makanya Paulus mengutip, bukan cuma di Filipi, di Galatia juga Paulus mengutip, jadilah seperti Yesus. Nah, kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena Yesus itu mulia, suci, baik itu gendernya,
Jadi jangan malu ketika, kalau aku ya orang Kristen dikatakan, apakah Tuhan mau naik terangkat ke surga ikut gendernya? Iya. Emang kenapa? Karena mulia. Karena pada dasarnya manusia itu mulia. Tetapi karena dosa, manusia ini dihimpit atau dihalangi oleh tembok yang sangat besar. Apa itu? Dosa. Jadi manusia nggak layak lagi disebut mulia. Manusia udah tercelah oleh dosa. Makanya dibilang setitis dari dosa saja, setitis, sekecil apapun itu. Nggak ada cerita dosa besar, dosa kecil, nggak ada. Dosa itu tetap dosa. Sekecil apapun dosa itu sudah merusak hakikat dari kemanusiaan itu. Nah, kan ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang nggak mendatangkan maut, Rio. Dosa itu ada dosa besar, dosa kecil, ada yang mendatangkan maut, ada dosa yang nggak mendatangkan maut. Iya, Cara sakramennya pun kan beda. Tahu aku Bang, aku tahu itu di kitab Wahyu juga digenapi. Aku paham. Maksud saya poin dari dosa. Ya Bangku ya, poin dari dosa. Kalau masalah dosa besar aku juga tahu. Contoh nih, aku kasih contoh nih, menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Itu salah satu kecilnya. Itu digenapi di kitab Wahyu. Yang saya maksud poin dari dosa. Oke, saya menjawab dari pertanyaan Bang Nasyaha ya. Bang, saya apakah, mau minta apakah ayat gender penguat, dari Bang. sebentar, saya jawab dulu. Iya. Biar saya pertegas. Apakah gender Yesus itu ketika terangkat ke surga, apakah gendernya ikut terangkat? Yes. Silakan. Ayatnya ada nggak ya Bang untuk memperkuat itu? Karena kan ada berbagai narasi bahwa di surga itu tidak ada bergender Bang. Seperti teman-teman yang lain juga ada yang typing maupun banyak narasi di luar yang mengatakan juga bahwa nanti kita semua hidup seperti malaikat. Iya. Jadi Hidup seolah-olah seperti tidak malaikat. bergender Bang. Iya, memang gini Bang. Hidup seperti malaikat, tetapi bukan berarti nggak ada dikatakan di Alkitab tidak bergender. Iya kan? Tapi gini juga Bang, balik juga Bang. Ada kawin mawin nggak, Bang? Bang, gender itu kan fungsinya untuk kawin mawin. Itu ada kawin mawin nggak? Apa Bang? Kan gender itu kan fungsinya kan untuk kawin ngawin. Itu ada nggak kawin mawin itu? Enggak dong. Lah terus apa fungsinya gendernya? Oh, berarti Abang menyamaratakan fungsi yang ada di sorga dan fungsi di dunia ya. Berarti Abang nggak baca nih. Pada mulanya alam menciptakan manusia nih. Sebentar ya, saya bukain aja ya. Tujuan Allah menciptakan gender pada awalnya itu memang untuk berkembang biak, bertambah banyaklah dan kuasailah bumi, ya kan? Tapi bisa nggak di sorga juga kita katakan bertambah banyaklah dan kuasailah sorga? Bisa nggak kita katakan seperti itu? Nggak cocok kan? Sementara nih, aku bacakan dulu ya. Nanti dibilang pula aku ngarang. Aku nggak suka dibilang ngarang. Nggak apa-apa Bang, tahu aku itu. Gini Bang, abang bilang tadi di hidup seperti malaikat. Malaikat tuh kawin mawin nggak Bang? Ya enggak dong Bang. Namanya kita seperti malaikat. Terus kalau malaikat nggak kawin mawin itu yang zaman Nuh itu, yang zaman Enok itu Nepilim tuh apa itu? Kenapa? Ya itu Nepilim itu apa itu Nepilim? Apa itu emang? Apa itu yang Bang maksud dengan Nepilim? Kan malaikat Yahweh kan beranak pinak dengan manusia waktu itu. Di ayat mana Bang? Aduh, di Genesis itu loh. Iya, ayatnya di mana Bang? Aku baru dengar itu loh. Aduh, Google aja dah, Nepilim dah. Wah, gimana sih Google? Aduh, aku kok yang cari-cari Google itu ini. Itu loh yang menghasilkan anak-anak raksasa itu loh. Astaga. Iya, itu manusia kawin sama siapa itu? Yang mengawini manusia sehingga menghasilkan anak-anak raksasa itu. Terus akhirnya didatangkan banjir Nuh. Oh, itu gini dia penjelasannya, Bang. Itu bukan malaikat. Sebentar dulu, Bang. Oke, saya lanjut Bang Adi, lanjutkan dulu ini pertanyaan saya, Bang. Nah, Bang, apakah
Ya, sebentar ya Bang ya saya. Nah, berarti apakah malaikat itu bergender atau tidak Bang? Malaikat-malaikat di surga itu apakah bergender atau tidak Bang? Oke. Pertanyaan Abang sebentar Bang, aku ngasih masukan dikit ya Bang ya. Pertanyaan Abang ini sedikitnya sebenarnya pertanyaan konyol saya rasa. Kenapa saya bilang pertanyaan konyol? Karena gini Bang, ada yang tercatat di Alkitab, nah itu yang sebagian kita imani. Ada yang tidak tercatat. Tidak semua karya Allah itu harus kita tahu, nggak semua. Bang ya, contoh nih, seperti pertanyaan Abang, apakah malaikat itu bergender dan bisa berkembang biak? Nah itu otoritas Allah. Bergender doang yang ditanya Bang, tidak bertanya berkembang biak, bergender aja. Adakah malaikat perempuan atau adakah malaikat laki-laki? Atau semuanya tidak bergender malaikat itu? Oke, nih Abang ya, aku bacakan satu ayat sama Abang ya. Ini sebenarnya ayat ini merujuk kepada Yesus, tetapi bisa mewakili keseluruhan. Sebenarnya ini merujuk ke Yesus. 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia lagi yang tidak akan tersingkap. Semua akan dibongkar. Kita masuk dalam portal baru, oke? Iya. Ya, itu benar juga. Nih. Ini ada ayat di Yohanes. Sebenarnya ayat ini tujuannya ke Yesus, karya Yesus. Tetapi saya sering mengutip juga ini untuk mewakili keseluruhan pertanyaan Abang. Pertanyaan yang Abang maksud tadi nih, saya bacakan ya. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Di ayat 25-nya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan. Jadi nggak semua harus kita pahami karya dari Allah, Bang. Walaupun Bang Troy tadi udah baca ya, aku tahu tujuan Bang Troy baca itu. Nih, aku baca lagi di kitab Wahyu nih. Aku bantah dari ucapan Bang Troy. Masa kau membaca ayat untuk membatalkan ayat? Coba kau berpikir dulu. Oh iya, sorry. Oh iya, sorry. Iya, sorry. Sebenarnya gimana ya? Abang tadi kan bawa ayat, terus cara memahami ayat itu Abang seolah-olah menyinggung aku di situ karena aku mengatakan nggak semua karya Allah itu nggak harus yang harus kita ketahui. Ya di situ. Sebentar ya. Maksudnya begini Bang, maksudnya kalau Abang tahu nggak malaikat itu bergender atau tidak, kan Abang bisa jawab ya atau tidak. Nah, biar supaya kita tahu apakah ada gender atau tidak ada gender. Dan kalau bisa ada ayatnya untuk memperkuat biar kita bisa yakin gitu loh Bang. Nah. Itu Bang. Kira-kira nangkap Bang. Ya, dijawablah teman-teman. Aku kayaknya udah buntu ini. Udah sulit saudara-saudara. Jangan menyerah Rio. Ayo. Tunjukkan kekuatanmu Rio. Berarti Bang Rio abstain ya dalam hal ini ya, mohon maaf ya Bang ya, kita di sini sama-sama ya Bang ya. Maksudnya kita nggak ada yang mau meninggikan diri antara satu dengan yang lain. Yang pasti kita semua sama-sama belajar bahwa dalam hal ini Bang Rio abstain ya, atau tidak paham ya, atau tidak tahu ya Bang ya. Soalnya kita juga belajar nih Bang.
Iya, izinkan. Kalau Sama-sama belajar menurut oke, kalau menurut teman-teman, Bapak di surga itu punya gender nggak? Iya, izinkan saya untuk memberi Kamu menyebut dia masukan. bapak, lalu kamu mempertanyakan gendernya. Harusnya kamu yakin kalau dia seorang bapak yang berjenggot tebal adalah seorang lelaki sejati, betul? Mantap, ini baru mantap, jawaban mantap. Bapak itu laki-laki. Gimana Bang Adi? Setuju nggak? Aduh, Iya, Troy, gini Troy. kan. Sebenarnya itu bukan pembuktian bahwasannya Bapak itu laki-laki bagi Allah. Iya kan? Tetapi itu menunjukkan dialah yang sulung. Iya kan? Sebagai yang menjadikan segala sesuatu. Itu kan kalau sang anaknya, kita nanya sang anak Bang. Kita nanya yang kalau anak kan Yesus, tahulah Yesus di bumi kan laki-laki dia. Nah, maksudku Bapak di sorga ini, menurut Bang Adi ini dia laki-laki kah, perempuan atau apa? Iya, saya memahaminya sederhana sih. Kalau kita berbicara tentang keilahian, itu non-gender, itu aja. Oh, berarti menurut Bang Adi, Bapak di surga itu tidak punya gender, bukan laki-laki dia. Iya, Gimana Bang Luga nih? Bang Luga yang udah pernah ke surga, coba Ada kasih nggak ya penjelasan Bang ayatnya Luga. Bang Adi? Mohon maaf, ada nggak ayatnya yang memperkuat kalau Bapak di surga itu tidak bergender? Iya, kita lihat di dalam kitab apa? Kitab Filipi itu kan jelas. Kitab Filipi, bentar ya. Kitab Filipi pasal 3 ayat 21. Kitab Filipi pasal 3 ayat 21. Saya akan bacakan ya. Yang akan Filipi pasal berapa Bang? Filipi pasal 3 ayat 21. Oke, Filipi 3 ayat. Ya, di sana kan dituliskan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kekuasaan Tubuhnya yang Bang, dapat. ada gendernya nggak disebut situ? Dirubah nggak gendernya Bang? Gendernya dirubah nggak? Tubuhnya doang kan yang dirubah? Iya, namanya tubuh kemuliaan kan tubuh malaikat, Bang. Malaikat kan nggak bergender. Siapa Iya, bilang kan? malaikat nggak bergender? Ada aja. Emang ada ayatnya malaikat tidak bergender? Coba di mana ayatnya? Sekarang aku tanya Adi, kalau Michael itu, Michael laki-laki atau perempuan? Cewek pasti bagi mereka ini. Gimana? Michael ya cowok lah, malaikat Michael ya cowok lah. itu nama laki-laki. Michael itu malaikat Michael laki-laki atau perempuan? Itu kan nggak bisa kita sebut seperti itu, Bang, karena nama. Bisa bro. Malaikat Michael tuh laki-laki, makanya santo. Kalau dia perempuan santa. Kau tanya ke gereja-gereja jadul. Semua gereja santo, bukan santa. Assalamualaikum Nabi. Aduh, kalian Shalom pas. Aku izin turun dulu Nabi karena Nabi. Adi, nggak usah. Saya mau izin turun dulu. Oke. Adi, nggak usah tegang-tegang. Kita di sini dengan cerita lucu-lucu aja sama Luga ini. Apa yang dia mau cerita dari surga ini. Oke, Ari. Oke. Iya, jadi begini. Nggak usah Gini loh, tegang-tegang. semua gereja jadul bilang Michael itu santo. Nggak ada satupun yang bilang dia santa. Ada bedanya santo sama santa. Kak Hos bisa gedein layar saya nggak? Bisa Hos. Katolik. Kak Hos bisa gedein layar aku nggak? Kira-kira gimana Bang menurut ayat ini Bang Adi? Ayat yang keberapa itu, Bang? Yang dibiruin itu ayat ke-9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin, adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Ini kan penglihatan, Bang.
Kalau penglihatan kan nggak ada yang sempurna. Loh, itu berarti dilihat Bible nggak gimana sempurna sih? nih. Bible salah. Oh, ini orang ini ada aja. Jadi ini Bukan berarti salah. penglihatan Nabi Firman ini Tuhan. salah ya Bang ya. Penglihatan Nabi pun Penglihatan salah. Nabi ini Mas. salah ya berarti ya Bang. Udah ngocok lah kau, susah kau. Gak usah cakap kotor lah Bang Luga. Ya udah jelas-jelas perempuan bersayap Iya, jangan katanya cakap kotor. penglihatan. Ya lucu lah, orang udah dibilang perempuan, oh itu ilusi, itu firman Tuhan, makanya dicatat di Alkitab. Firman Tuhan aja lo nggak lo percaya, gimana lo mau? Udah, copot dah gereja lo, bubarin, mulai besok nggak boleh ada gereja lagi. Ternyata yang diajarin semua bohong semua. Tuhan lah katanya nggak berkelamin, ditambah lagi malaikat nggak berkelamin. Kenapa nggak sekalian elu yang nggak berkelamin? Roh Kudus itu. Maaf Bang Adi ini dari gereja apa nih? Kok pemahamannya bisa nggak berkelamin malaikat? Protestan. Luga tidak bisa membedakan penglihatan. Ya penglihatan itu kan berarti apa yang Tuhan tunjukkan sama dia. Tuhan menunjukkan perempuan. Berarti ada di sana gender. Seorang perempuan bersayap nggak mungkin. Kalau perempuan bersayap ya tentu malaikat perempuan. Lagian tidak ada ayatnya bahwa malaikat itu tidak bergender. Semua itu gambar Tuhan, laki-laki dan perempuan. Diciptakan menurut gambar Allah. Kenapa laki-laki dan perempuan itu gambar Allah? Ya karena memang Allahnya di sorga itu laki-laki dan perempuan. Tapi memang karena tidak sampai pewahyuan kepada pendeta-pendeta Protestan dan Katolik, nggak dikasih pewahyuan. Roh Tuhan sudah mundur sama seperti Saul. Makanya tidak ada tuntunan. Makanya mereka sama seperti Yesus berkata, kamu adalah orang buta menuntun orang buta. Makanya Yesus dilempari pakai batu sama ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat siapa? Contoh Sofiatul, Agatha, Edistipi, Bom, Melia Miron. Itu grup-grup ahli Taurat. Nah, grup ahli Taurat ini selalu membenci Yohanes Pembaptis, yaitu nabi-nabi Tuhan. Nabi Tuhan dapat penglihatan, dia marah. Nabi Tuhan dapat Rolls Royce, dia marah. Giliran dia dapat bencana, baru dia nangis. Dulu Bang Luga, jangan-jangan Bang Adi ini belum tahu kalau Bang Luga ini nabinya Kristen. Bang Adi udah tahu belum? Kalau di gereja mereka nggak boleh ada nabi, mereka bikin ajaran sendiri, undang-undang sendiri, makanya nanti dibakar di lautan api. Nah, nggak ada lagi ini. Nah, maunya dia yang dipimpin itu Eporus, pendeta, Paus. Paus juga kagak bisa nginjil, Eporus juga kagak bisa nginjil, yang debat juga kita juga yang maju. Sampai orang Islam bilang, gimana sih Bang Luga, teman-teman Bang Luga itu kok pada penakut semua, pada pecundang. Ya namanya juga nggak ada Roh Kudus. Mujizat nggak ada, tapi pakai jubah. Gimana sosok memimpin Bang jemaat. Adi udah percaya belum kalau Luga ini nabinya orang Kristen nih? Nabi nggak ada berani cakap kotor. Tuh, katanya Nabi nggak berani cakap kotor. Nabi-nabi itu banyak loh ngatain orang ular. Coba lihat Yohanes Pembaptis. Ada pengajar-pengajar di zaman itu, ahli-ahli Taurat namanya. Yohanes Pembaptis bilang apa? Jangan kamu mengatakan dirimu anak Abraham. Dari batu ini pun bisa dijadiin anak Abraham. Kau bilang lagi kasar sama Yohanes Pembaptis. Tersungging aja kerjaan kau. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Giliran disuruh nginjilin Islam, ketakutan, pakai akun hoak, takut dibunuh. Si Sofiatul juga kalau nggak gua ngomong-ngomong buka open camp, nggak akan open camp itu seumur hidup.
karena gua aja maksa-maksa dia, makanya dia open cam. Ayo dibuka mulutnya, jangan diam-diam baik. Gimana Bang Adi? Bang Adi udah percaya malaikat dan Tuhan di Kristenan itu ada gendernya, laki-laki perempuan? Jadi pintar si Romo aja orang Islam Saya ngerti tetap dia. pada keyakinan saya, nggak Ya ada udah ke gender neraka dalam kau pergi. kerajaan sorga. Temuin bapakmu Lucifer di neraka sana. Susah diajarin. Saya udah punya Gini Bang pengajar Adi, sendiri. Bang di ayat 9 ini, itu kan tampil 2 orang perempuan. Nah, 2 orang perempuan ini manusia atau malaikat, Bang? Itu penglihatan, itu Bang. Iya, itu kan penglihatan. Enggak yang ditanya cowok apa cewek? Mau jawabnya kenapa nggak nyambung jawabannya? Iya, Terus cewek. kalau penglihatan jadi Malaikat kan bohong. itu kan, yang perempuan itu kan? Iya, perempuan kenapa? Iya, perempuannya malaikat Kenapa? itu kan? Yang 2 orang itu? Itu kan penglihatan tuh kan nggak nyambung jawabannya. Ditanya perempuan apa cowok, itu kan penglihatan. Sini kan nggak ada dijelaskan malaikat atau tidak. Ada perempuan bersayap. Perempuan di dalam bersayap orang. yang nggak mungkin manusia. Aduh. Iya, namanya dianya kan penglihatan. kuntilanak Kalau apa, boleh kuntilanak aja. kali ya? Oh, terus Yes, kalau penglihatan jadi bohong. Jadi bohong lah firman Tuhan itu gitu. Tuhan mengasih penglihatan bohong gitu. Bukan, nggak ada yang bohong. Ambigu aja. Ya kalau bukan Seperti- bohong ya berarti itu malaikat. Seperti apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Petrus, ya kan? Itu ada kain panjang turun dari sorga. Apakah ada kain sepanjang itu? Kan belum tentu itu kain, kan gitu. Kok ada? Lah, kan Petrus memang melihat kain di situ. Dia penglihatannya apakah rabun? Penglihatannya apakah? Nggak tahu nih orang stres ini. Enggak, kalau kita bertanya apakah ada kain sepanjang itu, kalau kita buat pertanyaan, makanya pertanyaannya yang logis-logis aja, nggak usah. Tapi Ya, kan dia tapi memang itu nggak melihat jadi itu, alat. gini loh. Tapi kan dia ngelihat itu, Iya, dia gitu melihat loh. perempuan. Terus apalagi dengan apa lo terjemah? Oh, dia perempuan sebenarnya dia kucing gitu. Sebenarnya Iya, dia sebenarnya perempuan, dia tapi kucing. bukan Terus? dijelaskan dia malaikat. Loh, kalau perempuan bersayap apalagi kalau bukan malaikat? Itu udah pernah ke surga, udah melihat malaikat perempuan banyak di surga. Udin, kau pernah ke surga nggak? Nggak pernah. Kau Mati pernah aja nggak? lah Kau pernah nggak nggak? tahu. Udah. Banyak yang dibawa ke surga dan mereka melihat malaikat perempuan. Makanya aku bilang ini anak nggak salah, aku bilang kau. Udah, masuk neraka lah kau. Silakan yang lain. Kau lah masuk Hari, neraka. buka mulutnya. Kau cerita tuh suka, saya mau dengar kau ke surga berapa puluh kali, kau turun naik surga berapa puluh kali, udah. Ceritanya kita mau dengar. Ngapain mau dibantah? Dengar cerita. Kalau kau kan, pernah yang nggak, itu Udin? ada. Kau pernah? Kau cerita aja Udin, kau cerita lucu-lucu aja, kita mau dengar kekonyolan kau di sini, Udin. Atau pendeta kau deh? Pernah nggak pendeta kau ke surga? Duduk. Kau cerita aja konyol-konyol kau, bego-begonya kau di sini. Ku tanya pendetamu pernah ke surga nggak? Ngapain? Pendetamu. Kau nggak perlu tanya pendeta kau aja cerita surgamu. Ya udah kau ke neraka, pergi kau ke neraka sono. Buka kau celana aja, kau, coba tanya dulu nih. Masukkan batangnya ke pantat kau. Kau lah. Jangan begitu, kita tanya dulu. Kalau Bang Ari ini, Bang Ari agama apa Bang Ari? Agama Protestan atau Katolik? Tidak ada agama aku Romo. Sinto Romo, dia, nggak usah Sinto. tanya agama. Penyembah Kita batang pohon. udah ngawur ini dari Penyembah pohon pisang. Nggak usah tanya-tanya agama, ini udah ngawur dari tadi. Penyembah pohon pisang ya kau. Tiba-tiba buka celana depan Beelzebul, dihajar lah. Bang Luga, sebagai orang yang udah pernah ke surga, sebenarnya Tuhannya orang Kristen nih ada kelaminnya nggak ya? 3. Itu Tuhannya berapa? Ada 1 dong. pada 3 itu? Ada 1 pada 3.
Tiga lah, yang satu Allah Bapa, yang satu mamanya Roh Kudus, yang satu anaknya Yesus. Kan tiga Tuhan itu, satu keluarga. Siapa berarti Romo Kristen yang tuh mau tiga diadu Tuhannya sama memang saya? ya. Betul, tiga, tapi di satu-satuin nama si Ucok Baba ini. Sosok satu, nanti giliran suruh jelasin pusing. Itu misteri pale lo. Misteri, bilang aja lo nggak mampu ngejelasin, lu bilang misteri lagi. Makanya kalau kalian itu jangan banyakkan menyembah Dajjal. Roomnya bukan jadi room hujat, masalahnya cuma ditanya Tuhan itu cowok apa cewek, nggak bisa jawab. Kalau lo nggak bisa jawab, mending tutup gereja lo. Siapa yang nggak terima, kalau yang nggak terima Kristen itu Tuhannya tiga, silakan naik lawan Lugani. Lugani nabinya Kristen. Lawan Lugani nabinya Kristen. Mana berani lawan saya? Nggak usah nantang-nantang kau Romo, kau cerewet aja di sini, cereweti aja sih lu berani sampai dia stres sampai mati sendiri nanti dia. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Bang Ari. Alam ini agamanya apa Bang Alam ini? Itu pendukung King of King, pendukung saya itu. Itu ajudan Ini saya. bukan room agama. Ini bukan room agama, room orang stres-stres semua di sini. Lo yang sesat, lo nyalain orang lagi, lo bilang Tuhan gak ada gender lah. Kenapa nggak titik lo diratain aja, dioperasi, biar rata dia? Lu aja tunggu lu mati aja lu ga, baru orang pada ini sama lu. Tuhan nggak bergender. Coba bayangin kalau titik lo dipotong lalu dioperasi, nggak ada lagi titik lo, mau nggak lo? Coba aku nanya ke Bang Adi, kalau misalnya Tuhan itu nggak bergender kan, manusia katanya kata Kristennya kan diciptakan dari wujud dan rupa Tuhan. Nah, kenapa manusia ada burungnya kalau Tuhan nggak ada burungnya? Enggak, abang agamanya apa? Dia Kristen, menuju Kristen, tapi Iya, masih Islam Kristen KTP-nya. apa? Kristen Titanium, King of King. Itu ajudan saya tuh. Enggak, saya Islam. Lanjut aja. Ya Islam, iya Islam, tapi kan dia kan kerja sama sama King of King buat ngebal-bal si bom-bom. Iya, kalau Islam nggak bisa diterangi lah bang. Gimana Susah Bang dia Adi? nerima. Dijawab aja Bang Adi. Bang Adi kan katanya Orang kan cuma ditanya ya, Tuhan lo kan laki apa di perempuan, lo kitab nggak bisa ketiga kalian jawab. kan, Gimana sih? nah, itu kan diciptakan, katanya manusia diciptakan dari wujud rupa Tuhan. Tapi manusia ada burungnya. Berarti Tuhannya ada kenapa? burungnya nggak? Ada nggak burung Tuhan kau? Nggak punya burung. Nggak, di nih, dalam kayaknya. Alkitab gini tertulis, kita nggak boleh memahami dari apa yang udah tertulis. Kalau itu nggak ada tertulis, Lo nggak kan usah tertulis kita laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah sudah bodoh. Waduh. Kadang-kadang gue pengen gue suruh Beelzebul masukin titiknya ke pantatnya si Ucok ini, susah kali diajarin, nggak ngerti-ngerti. Nanti ditabrak beca nangis. Semoga kau Masa lalu gak ditabrak Tuhan becak hari berburung? ini. Tuhan nggak mau ada burung, giliran kau punya burung. Burung kau masih berfungsi nggak? Udin, Nggak usah cakap kotor lu gak. saya cuma ngomong burung cakap kotor gampang banget nih, bocah tersinggung. Naik. Kalau yang mau pembasmi kebohongan naik kau. Jangan-jangan kau lagi tukang bohong nih. Yang mau nanya naik lah. Kemana sih Nabi tukang bacot tidak jelas nih? Enggak, ini enggak ada host, enggak ada moderator sih. Yang pada mau naik enggak dinaikin. Ada nggak nih host moderator? Bukannya lu moderator ya Romo? Bukan lu moderator ya? Kagak, mana ada gue moderator ah. Itu si Nabi pembohong kenapa